Janganlah memandang terlalu rendah sehingga lembaga keulamaan suruh minta maaf berbagai macam karena menjalankan komitmen bersama seperti sekarang yang dituntut ke MUI Kota Payakumbuh. Bahkan ada yang mengancam, ada yang akan mensomasi, ada yang akan mendatangi pengurusnya. Atas sesuatu yang menimbulkan mudarat dan membuat orang tertipu sehingga tertutupi kebenaran adalah suatu kebohongan yang sangat berbahaya karena akan berdampak untuk orang banyak, bukan hanya kepada diri orang itu. Karena itu kita disuruh untuk tetap berkata benar walau dalam kondisi apapun dan dalam situasi bagaimanapun. Bahkan ketika seseorang berada di hadapan seorang pemimpin yang menyimpang dari yang hak, yang berlaku zalim sekalipun, mengatakan yang hak itu disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala, dituntunkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan itu adalah afdalul jihad, qaulul haq indal imam al-jair. Karena itu, hai kaum muslimin, dimanapun kita berada dan siapapun kita serta peran apapun yang kita jalankan, tetaplah berkata yang hak dan bersama orang-orang yang benar. Bukankah itu yang diperintahkan oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan jadilah kamu bersama orang-orang yang jujur, orang yang benar. Jamaah rahimah, ada satu persoalan yang harus secara jujur saya sampaikan dalam kesempatan ini. Muncul berbagai istilah di dalam kehidupan kita, yang istilah itu sangat terdengar religius karena sering dibaca oleh para ulama. Yang pertama adalah ijtihad, yang kedua fatwa. Itu adalah istilah yang ada di dalam ilmu alat para ulama. Kemudian disadur menjadi istilah yang kita pakai dalam bahasa kita, sehingga bermunculan ijtihad-ijtihad. Ijtihad ekonomi, ijtihad politik, ya. Fatwa bermunculan pula. Ada fatwa Mahkamah Agung, ada fatwa ini pakai fatwa pujangga, berbagai macam. Nah, penggunaan istilah ini bukan hanya bias atau melenceng ketika dipakaikan, tetapi juga dijadikan alat oleh sebagian orang untuk berargumentasi dan berhujjah, guna untuk meyakinkan orang lain. Nah, ingin saya katakan bahwa istilah ijtihad adalah istilah syar'i yang sering kita dengarkan muncul di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Amr bin al-As. Hadis ini ada di dalam Sahih al-Imam al-Bukhari dan juga ada di dalam Sahih al-Imam Muslim rahimahumullah. Hadis ini populer. Idza hakama al-hakimu wajtahada thumma asab falahu ajran. Wa idza hakama wajtahada thumma akhta'a falahu ajrun. Ini hadis yang sering kita dengar ataupun dibaca kadang sepintas. Kita tidak berhenti pada setiap kalimat yang dipakaikan oleh Rasul. Idza hakama al-hakim, apabila seorang hakim meletakkan hukum. Ini masalahnya. Hakama, hakim. Tentu di situ perlu difahami siapa hakim dan apa yang dimaksud dengan menghukum. Itu bukan perkara ringan dan setiap orang kemudian berbicara, oh saya meletakkan hukum berijtihad. Tunggu dulu, wahai kaum muslimin. Siapa hakim?
dan apa itu hukum. Kemudian wajtahada, berijtihad dia. Nah, ini kata apa itu ijtihad. Fa'asab, kemudian benar dia di dalam ijtihadnya, falahu ajran, dia mendapatkan 2 pahala. Wa idza hakama, namun apabila dia meletakkan hukum, wajtahada, tetap dia berijtihad juga. Tsumma akhta, kemudian tersalah dia di dalam meletakkan hukum, falahu ajrun, dia mendapatkan 1 pahala. Jadi jangan ujungnya saja yang terus menjadi ada pahala 2, ada pahala 1. Tetapi kita tidak pernah menggali siapa yang menghukum, apa itu hukum, dan apa itu ijtihad. Bagaimana kalau muncul kelompok yang ketiga, hakama, dia bukan hakim, taruhlah dia hakim, mengerti tentang hukum, saatnya dia meletakkan hukum, tapi dia tidak berijtihad. Kalau ada orang yang bukan hakim, tidak berijtihad, menjawab walaupun jawabannya benar, apa sikap ulama? Wa mukhti' wa in asab. Dia tetap tersalah walaupun benar jawabannya. Kenapa? Karena kebenarannya tidak lahir dari ijtihad. Itu kebenaran agak-agak namanya. Nah, apalagi kalau dia bukan hakim, dia tidak mengerti hukum dan tidak bisa berijtihad. Kemudian apa? Salah pula. Tidak ada pahala, bahkan itu akan memikul dosa atas keberanian dan kelancangannya. Nah, itulah kira-kira pemahaman umum yang selama ini kita dengar dari guru kita ketika kita memahami petunjuk. Tapi ingin saya tekankan dalam kesempatan ini, kata ijtihad itu tidak sembarangan. Dari berbagai definisi yang dikemukakan, apakah dikemukakan oleh Imam Asy-Syatibi, begitu juga Al-Imam Al-Ghazali, dan terus berikutnya Imam As-Subki dan sebagainya, ijtihad itu tidak segampang yang diucapkan. Setidaknya ijtihad itu harus memenuhi yang pertama dari sisi definisi ada ifraghul wus'i atau badlu aqsal juhdi. Begitu ulama ketika mendatangkan definisi tentang ijtihad, ifraghul wus'i artinya apa? Mengosongkan seluruh daya. Artinya apa? Mengerahkan segenap daya sampai titik tidak ada lagi kemampuan untuk menemukan yang lebih dari itu. Ifraghul wus'i, bazlu aqsal juhdi, mengerahkan daya semaksimal mungkin. Untuk apa? Para ulama mendatangkan dengan lafaz yang berbeda tapi sama maknanya apa? Untuk menemukan hukum syariat, hukum syar'i. Ini bukan hukum pujangga, bukan hukum lain-lain, hukum syar'i. Atas apa? Atas suatu waqi'ah, peristiwa tertentu. Dengan bagaimana cara menemukan hukum itu? Ada yang memakai intiza'an, atau yang memakai dengan bitariqil istinbat. Caranya adalah dengan mengambil hukum itu dari mana? Dari al-adillah, dari dalil-dalil syar'i. Lihat. Nah, dari definisi itu, para ulama sudah memahami sebenarnya bahwa ijtihad itu akan melalui berbagai proses. Proses pertama apa? Seseorang harus memahami terlebih dahulu apa yang akan dia letakkan hukum padanya. Kalau ada orang meletakkan hukum atas sesuatu yang majhul, sesuatu yang dia tidak tahu, itu bukan ijtihad namanya. Nah. Kemudian, untuk dia mencari tahu sesuatu itu, para ulama memiliki berbagai cara. Nah, ada persoalan yang sifatnya umum. Ada persoalan yang bersifat khusus. Yang ada kaitannya dengan ahwal, waz-zuruf, keadaan dan situasi tertentu. Nah, dalam perkara ini, para ulama biasanya menahan diri kecuali orang-orang yang memang mengerti tasawur, situasi dan kondisi gambaran utuh dari peristiwa tersebut. Nah, lihatlah. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha ketika ditanya tentang tayammum, apa kata beliau? Is'alhu Aliyan, is'alhu Aliyan. Tanyakan tentang itu kepada Ali, huwa a'lamu minni, dia lebih tahu dariku. Aisyah radhiyallahu anha,
Ummul Mukminin, istri Rasulullah. Jadi ditanya tentang tayammum, is'al, tanyakan perkara itu kepada Ali bin Abi Thalib, huwa a'lam, dia lebih tahu. Nah, sekarang muncul berbagai istilah yang membuat banyak orang bingung. Ada ijtihad politik yang dia izinkan berijtihad orang saja. Lembaga seperti Majelis Ulama seperti tidak punya kewenangan berijtihad. Apa itu ijtihad politik? Apa betul orang yang melahirkan hukum atas sesuatu, si fulan afdal, si fulan fadil, si fulan lebih, ini kurang? Coba tanya betul, atas dasar apa dia mengeluarkan? Betulkah itu ijtihad politik? Datang orang kepada saya, kebetulan teman saya, ya sorakkanlah saya, ya pilihlah si fulan, ijtihad politik begitu. Coba renungkan, istilah-istilah agama, kajian-kajian keagamaan dipakai untuk itu. Apakah itu ijtihad? Saya saja ditanya tentang suatu negeri, suatu daerah yang saya hidup di sana, takut saya melihat bagaimana menilai daerah ini. Apa yang dibutuhkan oleh umat di negeri ini? Apa persoalan sebenarnya mendasar yang ada di negeri ini? Hidup kita di tengah negeri ini, tidak bisa kita begitu mudah saja menyimpulkan siapa yang patut dan siapa tidak patut. Pakai ijtihad seperti itu. Nah, karena itu sudah berulang kali saya ingatkan bahwa ulama di negeri ini tidak sebodoh yang mereka bayangkan. Oh, mereka membaca kitab, kami pandai juga membaca kitab, alhamdulillah. Kalau mereka mengatakan bahwa mereka pernah belajar luar negeri, alhamdulillah, kita pernah juga menjangkau ke sana. Janganlah memandang terlalu rendah sehingga lembaga keulamaan suruh minta maaf berbagai macam karena menjalankan komitmen bersama seperti sekarang yang dituntut ke MUI Kota Payakumbuh. Bahkan ada yang mengancam, ada yang akan mensomasi, ada yang akan mendatangi pengurusnya. Saya katakan, coba silahkan saudara-saudara coba hal yang seperti itu. Kita akan berhadapan, kami tidak akan surut selangkah pun. Kenapa? Karena kami tidak punya kepentingan dengan siapa yang akan duduk di kursi-kursi itu. Kami cuma ingin umat ini memiliki kacamata yang jernih. Wahai masyarakat Sumatera Barat, pilihlah pemimpin itu. Dengan apa? Dengan melihat track record mereka, dengan melihat kemampuan mereka, dengan melihat visi misi mereka. Silakan mereka beradu argumen, beradu wawasan, beradu visi dan misi dan gagasan. Biarkan umat ini seperti itu. Kenapa? Karena yang bertemu di dalam pemilihan itu adalah orang-orang Badun Sanak. Itu yang diinginkan oleh ulama Sumatera Barat. Tidak ada kepentingan, kebencian kepada seseorang, dai ini, dai itu. Tidak ada kecemburuan kepada siapapun. Semua umat di negeri ini menjadi saksi. Saya bukan ustadz yang berkeliling mencari jadwal. Saya di sini saja, bapak-bapak setiap Jumat yang salat di sini bertemu dengan saya. Kalau tidak, berarti saya keluar menjalankan tugas majelis ulama. Di mana kecemburuan? Tapi saya tidak bisa menerima ulama kadang sudah umur 70 tahun. Dikatakan tidak tabayun, 1 jam menunggu orang-orang itu untuk menceritakan, menjelaskan masalahnya. Ulama sudah berumur sebegitu, kemudian dicaci maki dengan ulama baun tanah dan berbagai macam. Begitu akhlak dan adab orang-orang yang mengatakan berjuang di dakwah. Jadi tidak ada ijtihad politik dengan cara begitu. Nah, karena itu saya himbau masyarakat Sumatera Barat melalui mimbar surau ini, mari kita bersama menjaga negeri ini. Negeri ini kita yang akan memikul tanggung jawab yang ada di dalamnya. Apapun yang diputuskan oleh pemimpin, siapapun yang terpilih, kita yang akan menyandang hangat dinginnya, bukan orang-orang itu. Adakah mereka membantu majelis ulama Kota Payakumbuh itu ketika berhadapan dengan orang yang akan mengadakan tinju antar perempuan? Ulu Kanduang disediakan ring untuk bertinju. Kemana orang-orang itu? Ini kemarin ada orang yang mengaku sebagai Imam Mahdi, menjadi juru bicara Imam Mahdi, mendapatkan wahyu dari Tuhan di Pasaman Barat. Kemana orang-orang itu? Bukankah majelis ulama yang harus turun siang malam berhadapan dengan masalah demikian? Sekarang majelis ulama meminta dengan hormat kepada tuan-tuan yang terhormat. Kalau mau terjun, terjunlah negeri anda masing-masing.
Karena masing-masing negeri ini ada persoalannya, ada situasinya, dan ada kondisinya. Kalau ada yang mau meminta rekomendasi, rekomendasi itu harus disetujui. Saya belum tahu tuh, ada surat permohonan rekomendasi, jawabannya harus setuju. Kalau tidak setuju, tidak boleh, begitu. Berarti Majelis Ulama ini anak buah tuan-tuan. Saudara harus setuju, kalau tidak kami bully. Kami percancangkan kalian di media sosial. Ikut para da'i, ustadz, aktivis mencaci maki, tidak pernah satupun dengan hati yang tenang bertanya, apa landasan keputusannya? Oh, katanya itu melecehkan ustadz kami yang terhormat. Jadi ulama yang hampir 100 orang hadir, perwakilan dari suku kabupaten kota itu tidak punya kehormatan. Ustadz saudara saja yang punya kehormatan. Coba pikir secara rasional. Kita aja yang punya kehormatan, orang tidak punya kehormatan. Itu kan tugas Bawaslu, tugas ini. Tidak semua terjangkau. Jadikan pelajaran Bukit Tinggi ini. Sampai hari ini, lembaga umat berserak-serak. Siapa yang menyusun? Antar ulama saling menjelek-jelekkan. Siapa yang bisa mendamaikan? Mau diulang lagi seperti ini setiap 5 tahun, setiap 5 tahun. Karena itulah makanya ulama se-Sumatera Barat sedih melihat keadaan negeri seperti ini. Kita butuh kebersamaan, kita butuh kekuatan untuk menghadapi berbagai tantangan. Lihatlah bagaimana persoalan LGBT, masalah perzinaan, masalah narkoba. Kita disibukkan terus dengan hari-hari. Majelis ulama itu hampir tidak ada waktu untuk beristirahat. Koordinasi menyampaikan ini. Saya sedih melihat lembaga carakan dengan cara-cara seperti itu. Katakan tidak tabayun, dihimbau, jam menunggu, tapi tidak datang. Suruh pula ajudannya yang bertemu dengan ketua MUI yang sudah seumur begitu. Taruhlah tuan-tuan menganggap lama ini tidak sehebat ilmu tuan dan ilmu guru tuan. Tapi sebagai orang tua tolong pula lah dihargai. Itu tidak ijtihad namanya yang seperti ini. Ijtihad cara kemana yang begini? Nah, semoga kita umat yang hadir, jemaah yang hadir saat ini memahami perkara ini. Kalau ada di antara MUI itu di daerah siapapun ketuanya, sekretarisnya yang terlibat dukung-mendukung, caleg-mencaleg, saya yang akan menghentikan dia dan memberhentikan dia dari MUI, dan itu telah kita lakukan. Di kepentingan-kepentingan di sini hanya demi kepentingan umat, karena salah satu orientasi tugas MUI yang perlu bapak-bapak garis bawahi apa? Di dalam orientasi Majelis Ulama itu himayatul ummah, menjaga umat ini. Nah, itulah yang kami jalankan. Barakallahu lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum ma fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah lakum. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din wa la udwana illa ala zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah waliyyus salihin. Ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa nabiyyuhul amin. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika wa habibika Muhammadin ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ibadallah. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Shadaqallahul azim. Di dalam perjalanan dakwah tentu berbagai tantangan dan rintangan akan ada saja yang harus dihadapi. Jangankan seorang alim di zaman seperti sekarang, seorang dai dalam kondisi seperti ini. Nabi SAW muayyad minas sama, dikuatkan dari langit sekalipun tidak bebas dari tantangan. Tetapi yang menyedihkan kita, kalau dahulu dakwah ini berhadapan dengan orang-orang yang menentang, tapi hari ini orang-orang yang mengatakan menyebarkan dakwah tidak memiliki ukuran dan timbangan. Ada pendapat personal dan ada pendapat lembaga. Pendapat lembaga itu dilahirkan secara kelembagaan, memakai yang disebut ijtihad kolektif namanya. Banyak orang berhimpun melahirkan suatu keputusan. Dan lembaga itu adalah lembaga kita yang menjadi tempat bertanya bagi umat. Semuanya kembali kepada umat hari ini. Kami telah sampaikan tugas kami.
menjaga berbagai kemungkinan yang akan merusak apa yang akan terjadi di masa mendatang. Memintai sebelum nanya, melantai sebelum terluluh. Nah, karena itu kami tetap ingatkan umat. Inilah yang bisa diperbuat oleh lembaga keulamaan. Sekarang terserah kepada umat. Mau mengukurnya ini adalah suatu kesepakatan yang dilahirkan oleh para ulama Sumatera Barat, atau akan kita bully dan kita caci maki lembaga ini karena dia tegak mempertahankan nilai-nilai yang semestinya siapa saja yang berpikir objektif akan tahu nilai-nilai itu telah ada di negeri ini. Kalau naik ke rumah orang, difahamilah rumah itu bertengah naik. Kalau payah awak ke sawah bapa matang. Kalau kita didudukkan orang di beranda, tidak usah masuk ke ruang tamu. Kalau disuruh duduk ke ruang tamu, tidak usah menjarah ke kamar sampai ke dapur. Dan itu bukan adab yang dipakai untuk orang saja. Jangan mentang-mentang usikum, wasiatkan kamu, iya-iyanya lupa. Kamu dan saya, ulama juga harus mengerti itu. Itulah yang harus dipahami oleh siapa saja. Karena itu, sebagai Ketua MUI Sumatera Barat, kita komitmen menjalankan itu. Ada masalah misalnya di Pasaman. Katakan, Ustaz Buya Darmansah, silakan lakukan langkah-langkah ini. Kalau ada hal-hal yang perlu kami backup, akan kami backup. Kalau tidak, tolong dilaporkan langkah-langkah yang diambil, apa keputusannya, dan tembuskan ke Majelis Ulama. Belum lagi mengangkat tangan Ketua Umum MUI Pasaman Barat, MUI Sumbar baru dalam posisi memantau. Kenapa? Karena ulama Pasaman Barat lebih tahu dengan negerinya dibandingkan saya, walaupun saya Ketua MUI Sumatera Barat. Itu juga terjadi kasus di Payakumbuh. Ini ada orang, pondok kandung dinaikkan, perempuan dinaikkan kering, disuruh bertinju berbagai macam. Apakah begitu saja turun dari Sumbar? Tidak. Bagaimana kondisinya? Seperti apa latar belakangnya? Siapa yang melaksanakannya? Bagaimana perkembangannya? Kapan akan dilakukan? Apa landasan dan dasar untuk melakukannya? Setelah dilakukan berbagai koordinasi, bisa diatasi? Belum, Buya. Terus bagaimana? Bisa tidak Buya berkoordinasi dengan A ini? Saya coba semampu saya. Begitu caranya. Kalau mereka bisa, siap Buya, kami siap tanggulangi. Baik, kami tunggu bagaimana perkembangannya. Kalau sudah selesai, tolong dilaporkan supaya kita tahu masalah ini telah tuntas. Begitu kita berkoordinasi di dalam wilayah semua. Tapi kenapa hal-hal seperti itu diremehkan begitu saja dan dianggap itu tidak perlu dinilai? Kenapa? Karena guru kami mungkin yang lebih hebat, yang punya kehormatan datang ke negeri Tuhan. Maaf saja, saya tidak bisa terima yang seperti ini. Dan tidak ada dasarnya. Di dalam ketentuan syariat harus berbuat seperti itu. Nabi SAW tetap menghargai Sayyidul Qaum. Idza ja'akum sayyidu qaumin fa'akrimu. Kalau datang penghulu suatu kaum, muliakan dia. Nabi SAW tetap mengatakan, khiyarukum fil jahiliyati, khiyarukum fil Islam idza faqihu. Tokoh-tokoh kamu masa jahiliyah tetap tokoh-tokoh terbaik kamu asal mereka faqih, asal mereka paham dengan hukum syarak. Dan sejauh yang saya tahu, selama saya memimpin MUI, masih banyak yang paham dan alim di Sumatera Barat ini. Tidak seperti yang dibayangkan orang.